Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tasharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega, teman, sahabat, dan juga bapak, ibu, tuan seluruhnya, dan seizin para guru-guru kita, mari kita melanjutkan. Dan untuk itu kita mulai bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada junjungan kita, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Hari ini kita akan bicara masih tentang fil ghirrah wa anma'id dini. Jadi orang seringkali terperdaya, ya, bukan terberdaya, ya, diperdayakan atau diperdayakan, ya. Terperdaya di dalam hal beragama. Salah satunya itu adalah al-ghirrah. Al-ghirratin, bukan al-ghirrah semangat, tapi al-ghirrat. Al-ghirrat itu adalah sebelum seseorang itu mengalami proses istijrat, biasanya itu ghirat. Kalau ghirat itu adalah orang terperdaya urusan ibadah. Kalau istijrat itu adalah terperdaya dalam arti kekuasaan ekonomi yang dilulu oleh Allah. Nah, ini orang terperdaya dalam hal beragama. Nah, kita sudah bicara banyak, yang salah satunya ya ahli penceramah juga seringkali memperdaya kita. Kemudian kita ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu hadis, ya itu semua juga orang yang ahli-ahli itu bisa terperdaya. Hari ini apa para ibu sekalian? Ya, kita akan bicara tentang wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fi darin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-namu as-sadis. Jadi orang yang terpergada 6 apa? Al-iqraru bil ibadah waz zahati wat taqassufi was siyami wal qiyam wa da'wa mahabbatillah azza wa jalla hatta yas'aqa ahaduhum inda dzikri wa taghasha fis sama'i ihaman li ghalabil hubbi alaihi. Yang keenam adalah iqtiraru bil ibadah waz zahad. Jadi orang yang terperdaya karena merasa, bukan ahli loh ya, merasa ahli ibadah, ahli zuhud. Jadi memperlihatkan di depan orang kita ini, seseorang itu sebagai ahli ibadah, ahli zuhud, ya, wa taqassufi, dan dia itu sederhana, menunjukkan di publik sederhana, wasyami, dan dia merasa di depan publik puasa, wal qiyami, dan ahli qiyam malam, ya, di depan orang, ya. Atau benar-benar juga begitu, tapi ada unsur lain. Nah, hal-hal yang menyangkut kezuhudan, keibadahan, orang yang sederhana, ahli puasa. Oh, saya Daud itu sudah sejak umur sekian loh, diceritakan lah. Itu juga bagian dari orang terperdaya, ya. Wal qiyam, dan orang yang ahli sholat malam. Orang seperti ini, ya, da'a mahabbatil azza wa jalla. Dia merasa mengakui saya itu jatuh cinta kepada Allah, gitu, di depan publik. Hatta yasna ahadum inda dzikrih. Kalau banyak orang ketika menyebut nama Allah itu pura-pura bisa terpencet Allah. Kadang-kadang kan gitu kan. Ya, padahal itu bisa di hati.
Tapi dia menunjukkan kepada publik seakan-akan dia itu sangat dekat dengan Allah. Ketika menyebut Allah itu zadat qulubuhumnya itu langsung teriak, padahal bisa di dalam hati. Atau pura-pura kalau zikir sampai ya istilahnya, sampai bukan kesurupan ya bahasanya, sampai dauk lah gitu, tahu-tahu dia bahasa Jawa ini semaput, bahasa Indonesianya apa ya? Pingsan. Tapi pura-pura pingsan. Ini banyak orang seperti itu. Imamnya itu adalah ngajak zikir, ya. Ada 20 orang, 50 orang, 100 orang, 2 di antaranya pingsan, yang lain ikut pingsan. Padahal 2 itu diciptakan oleh gurunya. Anda nanti pura-pura pingsan loh ya. Ini banyak. Ini adalah namanya ghibah. Orang yang terperdaya dalam urusan agama. Ada combrenya, ibadah kok ada combreng. Nanti kamu pura-pura pingsan ya, pura-pura Allahnya tuh yang keras ya. Yang lain akhirnya ikut-ikut ikutan kan? Nah, ini banyak seperti itu ya. Hatta yas'aku ahadum inda dzikri wa taghassa fis sama'i ihaman. Ya, kemudian dia pura-pura saat mendengar namanya, ya dikira, biar dia dikira, ya lighala bil hubbi alaihi, dikira dia itu mahabbah pada Allah, tapi didesain. Nah, sekarang itu ilmu branding kan banyak, beribadah juga di branding gitu loh. Ya Allah, karena itu kadang-kala ya orang ngaji, ya 10-20 orang anak buahnya ikut. Mengundang tapi harus ngikutkan 20 orang. Jangan-jangan dalam rangka ini, jangan dalam rangka nyombrein ya, untuk agar yang lain terpengaruh dengan gaya ulamanya, dosanya atau dai-nya, sehingga yang lainnya itu ikut terpedaya. Astagfirullahaladzim ya, moga-moga kita dijauhi dari seperti itu. Amin. Wa man haula'i man yatrukul ahami ya ma bima laisa, di antara orang terberat katanya adalah orang yang mengabaikan ahami bima laisa, sesuatu yang dianggap penting padahal tidak penting, tapi menganggap penting. Yang penting zikirnya, bukan yang penting mengajak orang itu nangis bersama-sama. Urusan nangis kan urusan hati, urusan istighfar. Kalau hatinya bersih, memang gampang nyambung. Tapi nggak usah diciptakan satu lingkungan, ya ada 20 orang, yang 5 nangis, yang lainnya ikut nangis. Nah, itu namanya ghirratin, orang seperti itu ya. Ya, kadzalika kasahabil halali wa tasni'il iyal, seperti halnya dia mencari rezeki yang halal tapi meninggalkan keluarganya. Itu juga orang yang terperdaya. Mencari rezeki wajib, tapi meninggalkan istri, anak, cucu ya jangan. Ya kalau bisa nyari rezeki yang setiap hari ketemu. Ya teman-teman yang ada di Pelni ya itu maklum, gimana ngajak keluarga anaknya di atas kapal kan tidak mungkin. Nah karena itu biasanya ada 3 bulan di laut, 1 bulan di darat, nanti ketemu lagi. Ya misalkan seperti itu ya. Wal khurujul haji wal umrati bi gharizatin. Orang pergi haji untuk menunjukkan dirinya itu sangat ibadah, hajinya itu tanpa bekal. Di sana nanti minta-minta, masa haji minta-minta. Padahal ini man istata'a ilaihi sabila. Orang yang haji itu yang istata'a, bukan memaksakan haji, hutang sana, hutang sini. Pergi haji kok hutang. Pergi haji kok pakai arisan, maaf ya. Pergi haji kok pakai dipinjemin dulu oleh bank, dibayarin. Menurut saya tidak menjadi kewajiban karena dia belum istata'ah. Ya, jadi itu ya. Kan banyak kan orang pergi haji utang dulu, utang bank untuk bayar. Menurut kita belum waktunya. Wa hum yahsabu annahum yahsunina sun'ah, ya. Maka dengan demikian orang yang haji tadi mencari rezeki yang tidak pada tempatnya, mereka adalah
telah berbuat dan sebaik-baiknya, padahal tidak. Lah ini orang terperdaya. Ya. Wa kullu min haula'i mu'taqidun anna qad aqama taqwa ala hududihha wa huquqiha. Ya, pada mereka meyakini bahwa mereka menjalankan ketakwaan sesuai batasan dan hakikatnya. Ya, dan ini apa? Oh, saya takwa. Ya, hudud wa huquqiha dan haknya. Namun dan dia juga menerangkan wa annahu qad sara ilal manazilil muttaqinal wari'in, dan dia merasa dirinya itu udah pada fase orang yang takwa dengan orang yang wara. Jadi ini tidak diperkenankan mendesain-desain urusan agama. Ya, kalau tidak, Allah itu sudah maha adil. Kalau orang ahli untuk dai di depan umum, enak di depan, ya itu sudah. Ada yang ahlinya ngajinya di rumah, ya itu rezeki juga akan datang ke rumah. Jadi nggak usah iri, nggak usah desain dirinya agar seperti ini, ya. Oke. Maka dengan demikian caranya gimana? Cara untuk agar kita tidak hirat tadi dalam hal ibadah, zuhud, sederhana, dan dalam hal-hal yang menyangkut sok takwa tadi. Wa tariqu fin nafsi dari ayat takbira iktisabahu wa aqwahu wa a'malahu wa jami' ahwalih. Caranya adalah seorang memperhatikan upaya dalam hal mencari ibadahnya tadi, apakah kata-katanya, amalannya, dan kondisinya itu sesuai tidak dengan kalau dia itu sendiri. Bapak Ibu sekalian paham? Jangan bicara ahli qiyamul lail kalau dirinya tidak pernah sholat malam. Ya, Imam Syahizuddin mengatakan itu, bicaralah di forum sesuai dengan yang kamu amalkan. Jangan bicara sholat duha kalau dia tidak membiasakan sholat duha. Ahli banget kalau ngomong tasawuf, padahal dia bukan olah tasawuf. Kalau ahli filsafat bagus, tapi dia tidak pernah tarekat. Jadi bicaralah sesuai dengan yang engkau bicarakan, yang engkau amalkan. Jadi di sisi disebutkan a'malahu wa jami'a ahwalihi, harus dilihat pada diri kita. Kita zuhud itu betul-betul zuhud enggak? Ya, kira-kira kan gitu. Kita itu ahli ibadah, kita itu punya dzauq, mahabbah, cinta pada ibadah enggak? Jangan bicara ahli Quran kalau tidak pernah membaca Al-Quran atau enggan membaca Al-Quran. Kalau di mana-mana ngomong ini Quran ini, tapi nggak pernah baca. Ini adalah orang terperdaya. Ya. Fa idza bahatha an kasbihi wajadahu haraman aw subatan faqad tabayyana lahu mujanabahu taqwa fi maqsabihi. Jika ia mencari penghasilan mendapati hal-hal yang haram dan subhat, wajadah haraman aw subhat, ya, maka apa jelas faqad tabana muhajjat taqwa fi maqsud. Seluruh amalnya itu akan jauh dari kesesungguhannya takwa. Jadi maaf Ibu dan kita yang muda-muda atau yang sudah tua saja. Kalau tua aja kok ada rezeki juga kan tidak mengenal pensiun. Nah, kalau rezeki Allah kasih itu di waktu kapan saja. Hindari kepada yang haraman au subhat. Yang haram dan subhat itu hindari. Itu adalah orang kalau makan subhat, males ibadah malam, udah itu percaya, itu udah dalilnya, karena di dalam diri kita itu sudah mengalir rezeki yang nggak benar. Udah sholat malam juga benar, sholat malamnya nggak benar. Kadang-kala anaknya, maaf bahasa Jawa Timuran Tulungaguan, anaknya ndugal, kan banyak anak itu ndugal. Kalau orang tua wani jaluk duit ndak dikai imbalan, ngelempar sana, naudzubillah, nyakitin, nyeret, naudzubillah, astagfirullah, kan banyak. Karena rezekinya mungkin haram, sehingga anaknya itu tidak tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Istilahnya wong Jawa, duwe anak kok nggodho tok, ya. Ini harus introspeksi. Mengapa digoda anak? Ya mungkin kita dulu goda orang tua. Iya. Mungkin rezeki kita yang nggak benar.
ini ya, lihat saja apakah kita terperdaya tidak, lihat apa yang kita katakan, yang kita amalkan. Ya. Wa idza hajja bi ghairi zaidin, ya tadi sebutkan, kalau ia berhaji tanpa membawa bekal karena menduga dirinya bertawakal pada Allah, hendaknya ia ya harus lihat, nggak pantas menyebutkan laisa lahu jaza ilal jannah, itu yang apa? Kalau dia hajinya ngerepotin orang kok, hajinya minta saweran kepada orang kok, ya tidak boleh. Haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Sekarang orang haji 30 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya rezeki, coba nggak usah banyak-banyak, sebulan di 200.000, 500.000 disisihkan. Ya, yang masih muda nanti umur 40, umur 50 sudah bisa berangkat haji, gitu loh. Tapi harus membayar dulu uang pendaftaran. Nah, hal ini penting untuk dikonfrontir. Mengapa? Karena Rasulullah sendiri wal ya'lam annahu mukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi fi tazawwudihim fi asfarihim lil haji. Karena Rasulullah sendiri dan para sahabatnya terkait bagaimana beliau itu beribadah, ya, membawa bekal, mempersiapkan dengan baik, apalagi perjalanan haji fi asfarihim lil hajj bi ghorihi, dan perjalanan lain itu membawa bekal. Jadi jangan menyepelekan, Gusti Allah sik sugih, tapi enggak perlu, enggak ikhtisar, enggak ikhtiar, itu namanya tidak ahlussunnah jamaah. Tapi artinya begini, maqamul asbab dijalankan. Allah yang maha pemilik maqam tajrid. Tajridnya diberikan oleh bagaimana? Ya kita amin, gitu loh. Jadi jangan sok suci, nanti Allah juga kasih kok. Benar, betul, itu hak, betul. Tapi ikhtiarnya dijalanin dulu, gitu loh ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, wa indahara anna aqwalu a'malu muwafiqun fi dhariya fil kitab wa sunnah. Ini menyangkut hadis mengajar Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dia tindakannya sehari-hari adalah bicara hadis dan Quran, artinya baca Quran, maka itu sudah benar. Boleh bicara tentang ayo sholat, ayo baca Quran. Kalau dirinya itu membaca Quran. Kemudian fal yang dzul fi ikhlasi lillahi ta'ala, ya, wal ya'ridha fi nafsihi amalan. Ini betul. Kalau lagi sendiri baca Quran enggak? Jangan-jangan khatmul Quran dalam forum saja. Sehari-hari di rumah tidak membaca Quran. Nah, ini harus dikonfrontir. Orang yang berhak bicara adalah orang yang mengamalkan, ya. Fa idza tala'ala tasannu'i wa ya'izallat ghirrahu bi amali karena ya'taqidu sikhataha wa ya batilah indallahi ta'ala. Kalau tadi menemukan kepura-puraan, ya, fa idza tala'ala tasannu, pura-pura, terperdaya tadi, waria, dan dia mengamalkan riya, zalat ghirratu bi amali, maka dengan amalannya itu adalah amalan yang tidak sah, ya, in batilah inda Allah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia itu adalah sia-sia amalannya. Wa kadzalika ya'tabiru jami'a a'malin dhahirati wal batinah fa idza tal'a min dzalika 'ala nafsihi zallat ghirratuhu wa aqbalu 'ala islahi a'malihi wa aqwalihi. Demikian juga orang harus memperhatikan apakah batinnya sama dengan lahirnya. Lahirnya baik, tapi batinnya, omongannya manis, tapi ngamalkan enggak? Nah, itu. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi demikian ya. Jadi orang pura-pura itu akan dilihat kalau sendiri.
Kalau orang banyak, orang kan tidak tahu. Tapi kalau sendiri, sholat malam kah? Baca Quran kah? Ya, ritualnya dari subuh, qabla subuh sampai dengan sholat isyraq dilakukankah? Nah, itu dilihat dari waktu dia sendiri. Nah, itu ya Bapak sekalian. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, an-naw'u sab'i ihtiraru bitawarru'i fil makali wal masarbi wal malbis ma'adanna fa'ili dzalika annahu qad qama bittaqwa fi jami' ma amara bih. Ini maaf buat kita semua ya. Yang ketujuh adalah iqtaru bitawarru' fil makali wal masarbi wal malbis. Orang yang pura-pura warok. Ya. Diwujudkan dengan makan, minum, pakaiannya sederhana, compang-camping. Kenapa? Ma'adzanna, dengan dia mengira, fa'illa dzalik, dengan apa yang lakukan itu, annahu qad qama bitamsu, dia pura-pura dianggap orang yang takwa, dan fi jami' ma'amarihi, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di depan orang, saya puasa. Begitu tidak ada orang, lahap makanan. Banyak kan? Biar dianggap orang ahli puasa. Ahli puasa kok gemuk? Bukan masalah gemuk, tidak gemuk. Itu masalah kenyataan. Orang yang gemuk ahli puasa juga banyak. Ya. Jadi bukan gitu. Orang yang makan minuman juga gitu sedikit. Kadang nggak ada orang glek-glek gitu. Ya. Pakaian juga gitu. Kalau di depan orang banyak, di ahli ibadah, para pakaiannya pura-pura compang-camping. Tapi kalau rekreasi, ya, rekreasi pakaiannya yang ceneng, yang Zara, oh top itu. Itu namanya sumaker, sugih macak kere. Orang mengatakan itu ya guyonnya seperti ini. Adalah orang terperdaya karena sikap kewarokannya. Wa mudhi'un likasri min taqwa fi dhahri wa batinih, dan dia menyangka bahwa dia itu adalah takwa lahir batin, ya. Dhannan minhu an taqassafahu fil mar'i wal malwan yunjih, dan dia juga pura-pura kurang makan, kurang pangan, dan dia mengira inilah yang menyelamatkan. Tapi dia orang itu terperdaya, tidak sesungguhnya. Nah, sekarang bagaimana menyangkal? Menyangkalnya adalah wa yunfi itraru bidzalika wa yanayal taqwa laisat bimahsuratin bima tawarra'u fihi. Ya, wa annaha muta'allaqatun bil qulubi wal asma'i sa'il Allah. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, orang menyangkalnya itu adalah harus dibuktikan. Bicara warok tidak hanya di dalam hal dibicarakan. Karena apa? Wa annaha, karena sesungguhnya warok dan takwa itu muta'allaqatun bil qulub, itu olah batin. Perilaku batin warok itu bukan digawe-gawe. Wal asma'i wasail Allah, dan dia itu adalah seluruh bagian tubuhnya ikut, ya, mulutnya ikut, hatinya ikut, fisiknya ikut, semuanya itu betul-betul menunjukkan dia itu adalah orang yang mampu berdekat dengan sikap warok. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ata man adha taqwa bil adab bisyadid ma'ataibin masrabihi wa mat'i wa malbisi wa malabisi. Maka dengan demikian orang yang terperdaya itu adalah orang yang menyia-nyiakan ketakwaan. Yaitu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan ketakwaannya, dan dia itu urusan makan minumnya itu ya, padahal dia sehariannya kalau rekreasi pakaiannya yang bagus-bagus itu.
Nah, sekarang kan 8 sedikit lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang ke-8. Ini untuk kita semua yang sudah suluk ya. Ini para ibu saya, kita semua yang sudah suluk, yang sudah khalwat, yang sudah uslah. An-nau'u tsamin iqtiraru bil khalwati wal uzlah wal itati amin nas. Orang terperdaya seringkali melakukan laku khalwat wal uzlah dan uzlah wa itta'iminan wal in kita, jadi dan memutuskan aninas dan tidak mau berhubungan manusia. Ini tidak usah saya jawab lebih banyak ya, karena ini sudah dibahas di buku Minhajul Abidin. Orang kalau masih umat tidak boleh uzlah. Uzlahnya itu diri sendiri. Ketika uzlah sudah suluk, selesai suluk kembali berjuang. Ya. Seringkali mengapa orang qati'a anin nas itu seringkali sulit dibedakan. Ini dasarnya orang introvert yang tidak mau berhubungan, ya, atau memang orangnya tidak bisa berkomunikasi. Kadang-kadang orang, saya di rumah, Pak itu tidak mau keluar rumah, isinya zikir, padahal di rumah tidur-tiduran juga. Nah, seakan-akan uzlah, padahal tidaklah. Ini orang dikesankan orang itu adalah uzlah khalwat, padahal tidak. Karena itu hati-hati terhadap hal seperti ini. Mal idmati 'alaiha wasururi bima yansubun nas ila minal lillahi ta'ala wajalla. Dia menyebut, dia mengira dengan sikap di rumah saja, jelenter, melungker di rumah, tidak mau arisan, tidak mau zikiran, tidak mau taklim, tidak mau silaturahmi. Ya, ada saudara ketemu ngumpet, hanya salaman, habis salam itu pergi. Itu mengira hal itu baik, padahal itu adalah orang yang ghirrat, orang yang terperdaya. Nah, karena itu untuk menangkal keterperdayaan hal itu dengan cara yang memperhatikan apa yang Allah haramkan untuknya secara lahir dan batin sejak pertama menjadi mukallaf sampai kondisi terkininya. Dia harus introspeksi. Kewajiban sebagai mukallaf itu apa? Salah satunya adalah muasyarah, berhubungan secara manusia. Nah, kalau hampir-hampir ia tidak bertulis dari keseluruhan hal haram, bahkan ia tidak terbebas dari segala sebagainya. Jadi pakaiannya, hal makanannya harus yang betul-betul halal. Maka bagaimana bisa terperdaya dan sikapnya memutus interaksi dari manusia dengan uzlahnya? Padahal manusia itu harus berjuang. Kira-kira gitu kan? Padahal ia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Tuhan yang dapat menghapus amal-amalannya, ya, karena mereka itu waqi'i fi maksiyah, padahal dia sendiri itu juga tidak terlepas dari maksiat, sehingga dia itu adalah terperdaya dari amalannya. Kemudian setelah itu, ya, tsumma yanzuru ma'adzalik fi jami'ahu aujabahu ta'ala. Dia harus memperhatikan semua yang Allah wajibkan. Yang saya wajibkan itu diamalkan enggak? Membantu orang itu wajib. Bersilaturahmi juga perintah. Kalau dia sendiri melungker, jelenter di rumah, dia tidak menjadi orang yang baik. Ya, kalau sudah seperti itu, dia jelas lalai fa in dahrataku fi ma lam ya'man min ayyakuna tafriduhu sababan li'ikta amalin wa khasanun wa fitanzil. Maka dengan demikian fa in dhahara, maka dia kelihatan lalainya, ya, dan kemudian amalannya itu dia itu adalah sia-sia. Karena ini ada Al-Quran mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tasharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din ayyin an tahbata a'malakum wa antum la tashurun. Jangan kalian meninggikan suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi. Ya, kemarin kita apa ya? Jangan tertawa keras-keras ya di Hidayatul Adhiya. Ya,
Itu kan kita masih banyak orang di depan umum ngakak-ngakak, giginya kelihatan, langit-langitan kelihatan, difoto lagi gitu ya. Itu tidak larang. Suaranya keras melebihi dari Nabi, tidak boleh. Sebagian kalian terhadap kalian supaya tidak terhapus amalmu dan kalian tidak menyadari. Itu berarti riya. Oh, saya ini tokoh, karena itu pada tempatnya kalau saya ngakak-ngakak sambil nyuruh. Nah, itu berarti bisa menghapus amalannya. Wa qad jaa fil hadis, dan hadis juga menyebutkan innaman tadayya sholatul asr habitat amaluhu. Jadi sebenarnya orang yang menyanyikan sholat asar sia-sialah amalnya. Artinya sholat duhur dan asar kan tidak ada suara, imamnya diam. Jadi nggak usah banyak untuk disuarakan, didarkan, dikeraskan kalau sholat duhur dan asar. Artinya harus kita jalankan seperti itu. Nah, caranya apa? Wa qad jaa bil wa in atabiha ala wajha lam ya la ya'man riya al muhbitalahu. Jika ia mampu melakukan amal-amalannya itu ya dengan betul-betul aman, maka ia harus secara benar. Nah, syarat rukun. Yang kedua, wa in akhlasa lam yakmin tato. Yang kedua, ikhlas di dalam beramal sehingga tidak ada tasoni, pura-pura tadi, atau ghillatin, atau terperdaya. Fa illam yasna'u biha lam yakmin. Dia juga harus dihindari pura-pura sehingga amal-amalnya itu bisa diterima dengan Allah. Ya, para sahabat, dengan demikian fa in salimalahu dzalika lam ya'man min ikhbitahi bi ba'di dzunubi wa fi ahbatil amal fil ujubil nadar. Jika ia ya fa in salima, kalau dia sudah salim, selamat dari amal-amalan tadi, ya ghillatin dan pura-pura tadi, ya dan seterusnya, ya maka dengan demikian lam yakman min ikhbati bi ba'din, ia tidak terbebas tindakan-tindakan menjaga amalannya. Jadi dengan demikian orang itu harus menjaga hatinya agar apa? Agar wafi ibadah amal wal ujubin nadhar. Jadi agar kita itu amal kita itu tidak diujubkan dan dihapus karena apa? Karena tasoni dan karena ghillah tadi, yang pura-pura tadi. Percuma kita amal kalau pura-pura. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Maka dengan demikian hari ini kita sudah bicara orang seringkali terperdaya itu karena sok ahli ibadah. Yang kedua itu adalah sok ahli warok. Yang ketiga adalah sok ahli kholwat. Padahal dia dasarnya malas bersilaturahmi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.